Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Ardestiro Harnidyo Putro, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini kita akan berbicara mengenai kesehatan jantung, yaitu tentang penyakit jantung koroner, apakah yang dimaksud dengan serangan jantung, dan bagaimana penata laksanaannya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada kami, ya, dokter spesialis jantung. Dok, sebetulnya apa sih penyakit jantung koroner itu? Kemarin saya membawa orang tua saya berobat ke rumah sakit. Kemudian setelah itu langsung didiagnosa serangan jantung koroner dan hari itu juga, malam itu juga harus langsung dipasang ring. Apa sih penyebabnya dan bagaimana mendiagnosanya? Kok sampai begitu kita datang, dokter menyatakan sudah agak sedikit terlambat penanganannya sehingga harus dilakukan penanganan segera dengan melakukan tindakan pemasangan ring tadi. Ya. Jadi begini, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa penyakit jantung koroner itu, kita berbicara dulu secara umum bahwa organ jantung, ya seperti ini, organ jantung itu dia ukurannya hanya sekepal tangan, ya sekepal tangan kita dewasa. Kalau tangan saya sekian, ya maka organ jantungnya hanya sekian. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Apa yang dipompa? Darah tadi membawa berbagai macam nutrisi dan oksigen dari paru-paru, membawa oksigen, kemudian diedarkan ke otak, ke ginjal, ke usus, kaki, ke tangan, dan berbagai macam organ yang lainnya. Ada dua macam pembuluh darah, yaitu arteri dan vena, di mana arteri ini membawa darah bersih dengan kaya nutrisi dan oksigen, sedangkan pembuluh darah vena membawa darah balik dari sisa-sisa metabolisme untuk kembali lagi ke jantung dan kemudian dibersihkan lagi di paru-paru, dan sebagian di ginjal juga akan dilakukan penyucian metabolisme. Nah, pembuluh darah jantung itu ada yang namanya pembuluh darah koroner. Jadi jantung ini selain dia berfungsi untuk memberikan kehidupan, membawa nutrisi, peredaran darah, namun dia sendiri juga membutuhkan nutrisi dan oksigen melalui pembuluh darah yang disebut sebagai pembuluh darah koroner, atau yang orang awam sering bilang penyakit jantung koroner. Nah, itulah tempatnya pembuluh darah koroner tadi. Untuk itu, karena jantung ini berfungsinya, dia tidak pernah berhenti dalam 24 jam, dia selalu berdetak, memompa darah sekitar 5 liter sampai 7 liter per menitnya, maka dia juga membutuhkan asupan nutrisi dan oksigen yang cukup banyak. Sehingga kalau dalam tanda kutip dikatakan bahwa organ jantung dan otak itu adalah dua organ yang paling rakus oksigen dan nutrisi. Nah, jika seandainya terjadi penyempitan pada salah satu cabang pembuluh darah koroner ini, maka organ jantung tadi akan mengalami gangguan, akan mengalami yang disebut sebagai miokard infark. Karena adanya penyempitan, maka otot yang harusnya diberi makan oleh jantung tadi akan mengalami kehambatan nutrisi sehingga mengalami kerusakan dan jangka panjang dapat menjadi gagal jantung atau lemah jantung. Nah, dalam kondisi akut, sumbatan ini akan menimbulkan nyeri dada yang sangat hebat sekali atau yang disebut dengan nyeri angina. Angina atau angina, ya, nyeri dada yang atau orang awam biasanya menyebut sebagai angin duduk. Nah, nyeri dada ini biasanya khas, kita menyebutnya sebagai tipikal angina, yaitu nyeri dada di belakang tulang sini, ya, retrosternal namanya ini, retrosternal chest discomfort, rasa tidak nyaman yang tembus ke punggung, menjalar ke lengan sebelah kiri, dan kadang juga sampai leher terasa tercekik, dengan durasinya itu berkisar antara lebih dari 20 menit, kadang juga disertai dengan keringat dingin sampai dengan bajunya basah. Biasanya kalau yang bapak-bapak itu kalau ada keluhan seperti ini, biasanya dia datang pulang ke rumah kemudian minta langsung dikerok oleh istrinya, ternyata tidak hilang, kadang malah disertai juga dengan muntah-muntah, mual setelah tidur, istirahat tidak segera hilang. Nah, mungkin dia mengalami yang disebut sebagai tipikal angina. Ya, kalau dengan demikian maka sarannya adalah segera bawa ke UGD untuk kita lakukan beberapa macam pemeriksaan, mulai dari yang sederhana seperti rekam jantung, ronsen, kemudian kita lakukan pengukuran hemodinamik, tensi nadi bagaimana, dan jika memang ada fasilitas, kita langsung lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium enzim jantung troponin, yang mana enzim jantung ini akan meningkat jika terjadi serangan jantung akut. Nah, sekarang lebih lanjut lagi, kita akan berbicara mengenai diagnostik dan tata laksana pada pasien-pasien dengan serangan jantung. Jika seseorang tadi sudah confirm dari pemeriksaan rekam jantung, kemudian dari pemeriksaan laboratorium darah, dikatakan bahwa enzim jantung atau troponin enzimnya meningkat, maka pasien tadi akan segera dirawat di rumah sakit untuk dilakukan beberapa macam rangkaian diagnostik tambahan,
yaitu antara lain seperti kateterisasi, CT scan, USG jantung atau ekokardiografi. Dengan secara bersamaan kita mulai memberikan beberapa macam obat, antara lain adalah pengencer darah, kemudian adalah golongan statin, dan obat-obatan antihipertensi atau obat shock jika memang diperlukan. Dan kemudian banyak pasien yang bertanya lagi, oh ya dokter, tadi om saya itu didiagnosa penyakit jantung koroner dan harus dilakukan pemasangan ring dan dilakukan tindakan yang namanya kateterisasi di balon atau dipasang ring. Itu apa sih dok? Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi kita sudah melihat pembuluh darah koroner dari luar, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalam pembuluh darah ini sama seperti kayak pipa ya, seperti pipa PDAM atau pipa-pipa yang mengisi di rumah kita. Bagian dalamnya ini sebetulnya licin. Dia mempunyai lapisan seperti teflon yang tidak mudah lengket kalau kita masak ya. Itu namanya endotel. Nah, lapisan endotel tadi ini sebetulnya berfungsi protektif, mencegah terjadinya gumpalan darah, mencegah terjadinya adanya timbunan plak lemak di sini supaya tidak mudah tersumbat. Namun pada seseorang, karena dia mungkin ada faktor komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau kebiasaan merokok yang cukup banyak, akan menyebabkan lapisan dalam endotel tadi ini rusak. Kalau lapisan ini rusak, maka jika seseorang tersebut ada plak-plak kolesterol, akan mudah menempel di sini. Lama-lama dia memang makin tumbuh plaknya tadi. Mungkin awalnya hanya 10%, 20%, kemudian dia berangsur-angsur menjadi 70% atau lebih dan mulailah mengganggu sirkulasi darah koroner tadi. Nah, seandainya penyempitannya sudah cukup bermakna di atas 70%, maka ketika ada sel-sel darah merah yang lewat di sini, yang terutama adalah trombosit, akan mudah sekali menggumpal. Jika seandainya gumpalan ini cukup banyak, maka dia akan menyebabkan sumbatan total, sehingga timbulnya yang dinamakan tadi gejala angina atau serangan jantung akut akibat darah yang lewat tidak bisa lewat lagi karena tersumbat, terhalang di sini. Sehingga otot jantung yang harusnya mendapatkan banyak oksigen dan nutrisi akan terhambat dan mengalami kerusakan sehingga menjadi gagal jantung akut. Apa sih kateterisasi itu? Nah, kateter itu adalah seperti pipa plastik, seperti selang plastik yang dimasukkan melalui pangkal tangan kita sini atau melalui pangkal paha ya. Selang tadi akan terus masuk, terus sampai dengan ke dalam pembuluh darah jantung dan mencari titik-titik di mana yang ada sumbatan tadi. Jika seandainya dari pemeriksaan tadi sudah diketahui lokasinya, maka akan dilakukan tindakan yang dinamakan dilatasi balon ya. Jadi akan dikembangkan balon di situ. Kemudian setelah plak-plak yang tadi menumpuk sampai dengan tersumbat, itu setelah dia melebar, dia akan mengalami pelebaran dilatasi dan setelah itu dipasang ring dan ditinggal. Jadi yang dinamakan balon tadi hanya untuk mengembangkan saja. Kemudian setelah plaknya tersisihkan ke tepian, kita akan memasang stent atau ring tadi. Ring itu kalau kita ibaratkan seperti kalau kita punya pulpen ya, ada pulpen itu kan ada pernya. Nah, seperti itu kurang lebih ukurannya, tapi hanya lebih kecil lagi karena dia berukuran diameternya sama atau lebih kecil dari diameter pembuluh darah koroner. Tujuannya adalah supaya jika seandainya terjadi penyumbatan, maka darah yang tadinya tersumbat bisa mengalir kembali sehingga otot jantung bisa kembali hidup dan dapat berfungsi normal kembali. Kemudian ada lagi pertanyaan yang biasa ditanyakan pada kami. Dok, saya timbul nyeri dada. Lokasinya kadang di kiri, kadang di kanan. Durasinya itu singkat, sekitar 5-10 menit, tapi sering munculnya. Kemudian apakah Anda ada resiko? Misalnya apakah ada diabetes? Oh, diabetes saya nggak punya, tapi saya ada hipertensi. Kadang-kadang tensi saya bisa sampai dengan 150 dan kadang kolesterol saya LDL-nya sampai dengan 210. Itu pemeriksaan bulan lalu. Usianya berapa saat ini Bapak? Usia kami adalah 35 tahun. Jadi dengan adanya faktor resiko dan usia yang sudah di atas 30 tahun dengan keluhan nyeri dada yang atipikal, maka kita dapat melakukan sebuah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi pembuluh darah koroner, yaitu dengan pemeriksaan CT scan koroner. Namun pemeriksaan ini juga memiliki syarat tertentu, yaitu harus didapatkan fungsi ginjal yang normal, karena nantinya akan diberikan zat kontras yang berfungsi memberi warna koroner, namun pembersihannya melalui ginjal, sehingga kalau ginjal terganggu biasanya akan kita tunda dulu sampai fungsi ginjalnya normal. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan faktor resiko
dan dengan keluhan nyeri dada yang tidak terlalu khas atau atypical chest pain. Sedangkan pada pasien yang dengan resiko tinggi, high risk probable, kita langsung melakukan beberapa tindakan seperti koronariografi diagnostik. Jika rumah sakit Anda tidak memiliki fasilitas ruangan CT scan koroner, namun memiliki fasilitas berupa mesin treadmill test seperti ini, kita dapat melakukan screening test pada pasien-pasien yang diduga memiliki faktor resiko atau mencari apakah ada kemungkinan mengalami penyakit jantung koroner. Pemeriksaannya cukup mudah, pasien hanya cukup dipersiapkan untuk pakaian olahraga, kemudian nanti akan berjalan dan berlari di atas mesin, kecepatannya akan bertambah dengan sudut inklinasi kemiringannya juga akan bertambah. Jika dari hasil pemeriksaan ini dinyatakan positif ischemic response, maka pasien dapat kita rujuk ke rumah sakit untuk dievaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan CT scan koroner atau dengan kateterisasi angiografi koroner. Dan pemeriksaan ini sudah cukup banyak di banyak rumah sakit, sudah memiliki fasilitas treadmill sebagai sarana untuk screening, medical check up, dan untuk pada pasien-pasien dengan medical check up yang secara rutin dilakukan, itu juga bisa kita lakukan. Penyakit jantung koroner cukup banyak kita temukan di sekitar kita, dan penyakit ini tidak hanya mengenai pada orang dengan usia lanjut dengan berbagai macam faktor risiko sebelumnya, namun sekarang juga sudah banyak ditemukan pada usia yang lebih muda. Untuk itu, marilah kita sayangi jantung kita dengan panca usaha sehat. S. Seimbang gizi. E. Enyahkan asap rokok. H. Hadapi stres. A. Atasi tekanan darah. Dan T. Teratur berolahraga. Jika Anda mulai ada keluhan, maka tidak usah ragu untuk datang ke rumah sakit, ke klinik jantung, bertemu dengan dokter spesialis jantung untuk berkonsultasi, dan langkah-langkah apa, pemeriksaan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah Anda memiliki faktor resiko dan sudah mengalami penyakit jantung sebelumnya, sehingga kecacatan dapat dicegah sedini mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam sehat selalu.